Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pak Farid berharap kabar kalian semua dalam keadaan baik, dan kita berdoa semua kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan pertama di kelas daring ini, yakni tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kalian siapa sih yang menciptakan dunia beserta isinya? Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta ini, dan kita diwajibkan untuk beriman. Anak-anak tahu berapa dan jumlah rukun iman itu? Betul. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar. Nah, sekarang kita akan membahas iman kepada Allah. Iman sendiri itu apa? Iman yaitu percaya. Jadi kita harus meyakini, percaya bahwasanya Allah itu ada, dan Allah lah yang menciptakan segala isinya di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di sini di buku kalian sudah disebutkan tentunya ada 3 cara bagaimana kita bisa mengetahui atau kita mengenal Allah. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya atau dari alam semesta. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah dari kitabnya, atau yaitu Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah dari nama-namanya, yaitu tahu Asmaul Husna yang berjumlah 90. Yang pertama, kita mengenal Allah dari alam semesta. Jadi di alam semesta ini banyak benda-benda yang hidup maupun yang mati. Kalau benda mati ada batu, ada meja, ada kursi, ada kipas angin, ada dan sebagainya. Itu disebut benda mati. Kalau benda hidup ada tumbuhan, ada ayam, ada bebek, terus ada manusia. Itu termasuk dari makhluk hidup, makhluk yang hidup. Dan biasa kita puji nama-nama Allah. Kita bisa mengenal Allah itu dari alam semesta. Juga kita bisa sebut, biasa kita sebut dalam surat kita. Apa bentuknya? Di surat Al-Fatihah di ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sudah kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Terus yang kedua, kita mengenal Allah melalui kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa mengenal Allah yakni melalui nama-namanya. Gampangannya gini, kita nggak mungkin bisa kenal orang tapi tidak tahu namanya dia siapa. Nah, makanya kita harus tahu nama-nama Allah itu, yang biasanya kita sebut dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Salah satunya ada yakni Al-Basir, yakni Maha melihat. Jadi Allah itu bagaimana? Allah itu Maha melihat. Bagaimanapun kita berbuat, pasti Allah melihat. Baik itu kita berbuat baik secara sembunyi-sembunyi atau bahkan berbuat buruk secara sembunyi-sembunyi, Allah pun tahu semua itu. Jadi maka dari itu kita harus berhati-hati terhadap setiap apa yang kita lakukan. Kalau semisal nanti kalian atau anak-anakku ini mau bilang mendalik, kalian terbersit, wah aku pengen, wah ada mangganya tetangga enak itu, ambil rek, meskipun nggak ada orang. Tapi ingat bahwasanya meskipun orang lain tidak tahu, tetapi sesungguhnya Allah itu tahu, karena Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Jadi itu tadi pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring kali ini, di pertemuan yang pertama di kelas 4 ini tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Di poin pokoknya tadi apa yang kita bahas tadi? Satu, bahwasanya beriman adalah artinya percaya. Jadi apa iman yang pertama itu? Iman kepada Allah. Jadi artinya kita harus beriman kepada Allah. Terus yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah itu? Bisa dari 3 cara tadi. Mengenal Allah melalui alam semesta, mengenal Allah melalui Quran atau kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengenal Allah melalui nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Jadi itu pesannya Pak Farid untuk kalian anak-anakku yang di rumah, jaga sholat kalian, ayo dibiasakan sholat 5 waktu, terutama yang laki-laki maupun perempuan wajib. Terus yang kedua, biasakan setiap hari untuk membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Terus yang ketiga, yakni dengan bantu orang tua, baik itu mungkin membereskan tempat tidur kalian atau mungkin membersihkan yang bisa kalian lakukan. Jadi setelah kalian melihat pembahasan tadi, setelah ini tugas kalian yaitu mencatat tentang apa saja sih ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah dan lingkungan kalian. Kalian catat minimal 10. Jadi nanti kalian catat tentang tugas ini, ciptaan Allah yang di sekitar rumah kalian. Setelah itu kalian kirim ke WA-nya Pak Farid. Itu tugas kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Pak Farid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.